Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Sadrina, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Sadar nggak sih kalau ketiga analisis yang saya sebutkan tadi itu kerap sekali kita ketemukan di baik dari artikel skripsi, jurnal yang berkaitan dengan ranah kualitatif. Pembahasan pertama, analisis framing. Pada dasarnya, metode framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau yang kerap sekali kita sebut storytelling. Nah, melihat cara bercerita media atau sebuah peristiwa, yaitu bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Nah, framing ini meyakini bahwa media itu tidak netral, meyakini bahwa media melakukan konstruksi atas sebuah peristiwa berdasarkan kepentingan, value, nilai yang dimiliki media tersebut. Nah, dalam literatur yang saya baca nih teman-teman, kata Erianto, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Nah, analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Nah, teman-teman, analisis framing ini merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi kuantitatif. Nah, tapi nama keduanya ini berbeda ya, mempunyai perbedaan karakteristik. Nah, kalau dalam analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara kalau pusat perhatian analisis framing itu sendiri adalah membutuhkan pesan atau makna dari teks. Framing ini melihat bagaimana teks atau pesan dikonstruksi oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikannya kepada halayak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis interpretif. Jenis penelitian interpretif memandang penelitian ilmiah tidaklah cukup untuk dapat menjelaskan misteri pengalaman manusia, sehingga diperlukan unsur manusiawi yang kuat dalam penelitian ini. Nah, teman-teman, kalau kita pahami lagi lebih lanjut terkait analisis ini, metode ini nih berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan mengenai bagaimana ya media membikai berita, bagaimana ya media membikai isu, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada dasarnya framing ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa tertentu. Nah, teman-teman, kebanyakan mereka yang berada dalam kelompok ini lebih tertarik pada kasus-kasus individu daripada kasus umum. Fakta lain yaitu analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisa teks media. Secara sederhananya nih, framing atau pembingkaian ini adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, pembingkaian yang digunakan untuk mengetahui nih bagaimana ya perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu media dan menulis berita. Nah, teman-teman, kita sudah memahami terkait apa ya itu analisis framing. Nah, kita lanjut ke contohnya. Nah, seperti apa sih contohnya dalam analisis framing? Jadi teman-teman, kalau kita mengambil contoh berita, yaitu baju bekas impor dimusnahkan, pengusaha thrifting justru bantu kurangi pencemaran lingkungan. Nah, di sini analisis framing bisa dikonstruksikan, yaitu dengan cara bagaimana media memframing, bagaimana media membingkai terkait berita pro dan kontra tentang baju bekas impor dimusnahkan. Pembahasan kedua, analisis naratif. Nah, analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, dalam hal ini teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang. Nah, teman-teman, adapun manfaat mempelajari metode analisis naratif
yaitu untuk memahami bagaimana nih dunia sosial dan dunia politik diceritakan dalam pandangan tertentu, yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Nah, naratif ini berasal dari bahasa Latin nare, yaitu membuat tahu. Nah, teman-teman, disclaimer dulu nih, tidak semua informasi atau memberitahu ini merupakan narasi. Contoh seperti iklan lowongan kerja, jadwal kereta api, itu bukanlah narasi. Konsep dasar yang perlu kita ketahui adalah sebuah teks dapat dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Nah, menurut Gerard Ganet, definisi narasi sendiri itu adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Adapun manfaat analisis naratif itu membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dari suatu teks media, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu, yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Analisis naratif biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Film atau novel, alur cerita yang mengalir dari awal sampai akhir. Nah, jika semiotika lebih menganalisis tanda-tanda, dalam naratif selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita dari segi story dan plot. Nah, teman-teman, jadi dalam analisis naratif saya akan menjelaskan terkait dua model. Yang pertama, model struktur naratif Zeydan Todorov. Nah, naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Struktur naratifnya yaitu yang pertama, awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, tesis, antitesis, sintesis. Yang ketiga, situasi, masalah atau disruption, dan resolution. Yang kedua, struktur narasi Vladimir Probe. Probe melihat unsur naratif film adalah function, fungsi kejadian yang dipertunjukkan dalam film. Dua, consequence, akibat yang terjadi dari kejadian tersebut. Nah, teman-teman, singkatnya, jadi struktur narasi Vladimir Probe. Jadi Probe ini menambahkan 7 aspek naratif. Apa aja ya? Yang pertama, the villain, musuh atau penjahat. Yang kedua, the donor, yang memberi pahlawan objek seperti informasi, senjata, dan nasihat. Yang ketiga, the helper, pertolongan yang datang untuk pahlawan. Yang keempat, the princess, perempuan cantik yang menjadi teman pahlawan. Yang kelima, the dispatcher, yang mengirim pahlawan berperang atau menjadi penyelamat. Yang keenam, the hero atau pahlawannya. Yang ketujuh, the false hero, tampaknya seperti pahlawan, tapi sebenarnya bukan. Nah, teman-teman, jangan dilupakan ada karakter dalam narasi. Jadi yang pertama, narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Yang ketiga, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Dan yang keempat, Vladimir Probe yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui ya tadi ya terkait apa sih itu analisis naratif, baik dari segi pengertiannya, baik dari segi karakteristiknya. Nah, di sini saya akan lanjut menjabarkan terkait salah satu contoh analisis naratif. Nah, di sini saya mengambil salah satu judul artikel jurnal, yaitu yang berjudul Nasionalisme dalam Narasi Cerita Film, Analisis Narasi Zeydan Todorov pada film Habibie dan Ainun. Nah, di sini bagaimana analisis narasi bekerja. Jadi dalam penelitian ini ya menggunakan metode kualitatif narasi dengan paradigma konstruktivisme, teman-teman. Jadi bagaimana sih analisis narasi ini melihat prinsip nasionalisme yang kalian ingat ya terkait struktur Zeydan Todorov, baik dari segi awal, isi, dan akhir cerita. Pembahasan ketiga, analisis semiotika. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke penjabaran terkait analisis semiotika, biarkan saya memberikan penjabaran contoh dulu nih. Jadi, pernah nggak sih teman-teman melihat kendaraan mobil yang menempel stiker apel putih yang udah gigit gitu loh? Nah, pasti teman-teman juga udah tahu kalau itu merupakan logo Apple, yang dimana logo Apple itu
merepresentasikan terkait kekayaan dan gengsi dan sebagainya. Nah, kita pasti berpikir juga pasti pemiliknya ya ingin memperlihatkan kalau ya saya tuh kaya gitu loh. Nah, contoh simple lainnya nih, kita bisa melihat orang-orang yang memakai cincin emas, gelang emas, kalung emas. Nah, dia pasti tentu saja ingin memperlihatkan dirinya kalau ya saya ini kaya, bukan miskin. Nah, begitulah analisis semiotika bekerja, teman-teman. Tanpa kita sadari, kita juga sudah dari awal memiliki pemikiran semiotika. Nah, begini pembahasannya. Dari Ferdinand de Saussure ke Roland Barthes. Nah, teman-teman, yang perlu kamu ketahui kalau semiotika berasal dari bahasa Inggris yang artinya semiotik. Berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure di tahun 1857 sampai 1913. Untuk memahami gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan petanda serta langue dan parole. Oke, mari kita awali satu persatu. Pertama, tanda atau sign. Terdiri dari dua aspek, yaitu penanda signified dan petanda signifier. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk atau wujud fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan pertanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasinya antara keduanya bersifat diada-adakan atau arbitrary, yang berarti tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara penanda atau petanda. Namun demikian, relasi yang bersifat diada-adakan terikat oleh konvensi atau struktur. Secara etimologis, Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, Saussure semiotika kemudian dielaborasi sebagai hubungan tripartit, yakni tanda sign, yang merupakan gabungan dari penanda signifier dan petanda signified. Kedua, langue dan parole. Langue merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Di sini saya akan memberikan gambaran-gambaran terkait hubungan antara semiotika ini ya. Jadi balik lagi, semiotika adalah sebuah metode yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure untuk memaknai tanda bahasa. Pemikiran Saussure kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes untuk mengkaji tentang mitos dari tanda atau sign melalui two-order signification. Nah, teman-teman, sudah dengan penjabaran dari analisis semiotika, kita lanjut ke contohnya. Nah, kali ini saya mengambil salah satu judul artikel jurnal yang berjudul Analisis Semiotika dalam Film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan semiotika dengan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Nah, di sini teman-teman analisis semiotikanya bekerja yang dimana terdapat 10 semiotika yang terdapat dalam film Dua Garis Biru seperti buah stroberi, ondel-ondel, kerang, poster alat reproduksi di ruang UKS, jembatan kuning, lingkungan rumah Bimo yang kumuh, tetangga Bima yang wafat, jam pasir, suara Google Maps, dan obrolan Bima dengan ibu. Jadi analisis semiotika ini menganalisis nih teman-teman tanda-tanda apa sih yang mau di artiin dalam film, apa sih yang mau diartiin terkait buah stroberi ini, seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita kilas balik terkait apa sih perbedaan dari ketiga analisis tadi. Untuk framing memusatkan perhatiannya ke pembentukan pesan teks. Analisis naratif adalah sebuah paradigma untuk mengumpulkan kejadian atau peristiwa, kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan alur cerita. Analisis semiotika adalah metode analisis untuk mengkaji sebuah tanda-tanda dalam suatu objek untuk mencari maknanya. Nah, akhirnya kelar sudah pembahasan dari ketiga metode analisis. Tadi yang pertama analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.